Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan KPM yang ke-10, kita akan membahas mengenai pentingnya belajar soft skill. Ya, mungkin Anda bertanya-tanya, apa sih itu soft skill? Soft skill itu sangat penting sekali bagi mahasiswa dan bagi kehidupan kita yang nantinya akan terjun ke dunia kerja. Soft skill lebih dikenal dengan istilah kepemimpinan, ya. Karena tanpa memiliki soft skill, kita tidak hebat Ibu. Tanpa memiliki soft skill kita tidak akan bisa bersaing dengan orang lain dan kita tidak bisa akan memimpin banyak orang ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama soft skill. Soft skill itu merupakan kemampuan yang menitik beratkan pada pengembangan dan kepribadian setiap mahasiswa untuk kehidupan yang akan datang. Nah, jadi pada intinya si soft skill ini tidak dipelajari secara mutlak di perkuliahan. Jadi berjalan seiringnya waktu Anda bisa mempelajari software itu di mana yaitu di lingkungan organisasi, di lingkungan kampus ya. Jadi kalau Anda sekarang belajar pemrograman ya, kemudian belajar hardware, belajar software itu namanya adalah hard skill, kemampuan sesuai dengan bidang keilmuan Anda. Nah, kalau soft skill di luar kemampuan itu, yaitu menitik beratkan kepada pengembangan dan kepribadian kita supaya kita menjadi lebih baik. Nah, di mana kita bisa mendapatkan soft skill itu. Nah, soft skill bisa kita temukan ya, belajar kepemimpinan, belajar bersosialisasi, belajar berbicara, belajar bertanggung jawab. Itu adanya adalah di organisasi ya. Nah, makanya Bapak menyarankan kepada Anda sebagai mahasiswa, Anda itu harus aktif berorganisasi, baik itu di organisasi kampus, organisasi luar kampus, organisasi masyarakat, organisasi masjid, atau organisasi-organisasi lainnya yang bisa bermanfaat untuk ya meningkatkan kepribadian atau meningkatkan soft skill Anda supaya Anda nanti di masyarakat pada saat Anda terjun di masyarakat Anda bisa berbicara, Anda bisa memimpin, Anda bisa bersosialisasi, Anda bisa membentuk karakter Anda menjadi lebih baik. Nah, itu adanya di organisasi soft skill itu ya. Kemudian soft skill bisa kita dapatkan di lingkungan masyarakat. Ya, kalau Anda di lingkungan masyarakatnya tidak bisa bersosialisasi, tidak bermasyarakat, maka soft skill tidak akan bisa ketemukan. Makanya Anda sebagai mahasiswa di samping harus aktif di kampus juga harus aktif di masyarakat. Karena dengan aktif di masyarakat itu akan membentuk soft skill kita menjadi lebih baik ya. Kemudian soft skill akan ditemukan yaitu di pendidikan non formal. Pendidikan non formal seperti contohnya seperti misalkan sanggar, kemudian apa perkumpulan-perkumpulan dan lain sebagainya ya. Nah, ini seberapa penting sih manfaat soft skill bagi mahasiswa? Oh, sangat penting sekali. Kalau mahasiswa tidak diimbangi dengan soft skill, itu kemungkinan besar ilmu yang Anda pakai itu tidak akan bisa berkembang atau Anda tidak akan bisa mengembangkan potensi Anda menjadi lebih baik. Nah, kenapa mahasiswa harus belajar soft skill ya? Yang pertama karena untuk belajar berkomunikasi. Komunikasi itu tidak hanya dengan rekan sejawat. Kalau nanti di dunia kerja Anda harus bisa berkomunikasi dengan atasan, dengan pimpinan, dengan bawahan, dengan sesama, atau dengan rekan kerja atau dengan partner kerja Anda. Jadi soft komunikasi itu juga bukan hanya dengan di dunia kerja tapi di dunia organisasi dan dunia kemasyarakatan ya. Ya, kita bisa berkomunikasi, bisa berbicara dengan orang lain ya dengan baik itu salah satunya yaitu dengan soft skill. Yang berikutnya yaitu manajemen konflik. Manajemen konflik itu yaitu dapat mengatasi permasalahan. Dengan belajar mempelajari soft skill atau dengan kita terbiasa ikut organisasi, maka kita akan terlatih untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ya, atau konflik. Maka setiap masalah itu bukan untuk dihindari tapi harus untuk diselesaikan. Nah, biasanya mahasiswa yang aktif di organisasi itu terbiasa dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang nantinya bisa diselesaikan. Ya. Kemudian yang berikutnya pentingnya belajar soft skill yaitu kemampuan bekerja sama dengan tim. Ya, biasanya orang-orang yang ikut organisasi, aktif di lingkungan masyarakat itu akan mudah berbaur dengan yang lainnya. Ya, akan mudah bekerja sama. Bagi bekerja itu
bisa bekerja dengan tim, ya, bisa berkolaborasi. Berbeda dengan orang yang tidak ikut organisasi, dia akan menyendiri, akan kulen, ya, dia akan apa ya, tidak bersosialisasi, menutup dirinya untuk orang lain. Nah, itu kurang baik kalau di dunia kerja. Yang ketiga, yang keempat, kenapa kita belajar soft skill itu belajar untuk mengambil keputusan. Biasanya seorang pemimpin itu dilatih untuk bisa memberikan sebuah keputusan. Para bawahan, para anggota menentukan pendapat, pimpinan harus bisa memutuskan mana keputusan yang terbaik. Nah, biasanya di dalam sebuah organisasi kita belajar untuk mengambil sebuah keputusan. Keputusan itu dihasilkan dari sebuah musyawarah mufakat. Biasanya pimpinan yang nanti yang menentukan keputusan yang akan dipakai, ya. Jadi kenapa kita belajar soft skill? Karena di situ kita belajar dipupuk untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang leader. Pemimpin itu bukan hanya di keluarga saja, di masyarakat, di dunia kerja, ya kita akan menjadi seorang pemimpin. Kalau kita tidak diimbangi dengan soft skill, maka ilmu yang kita pakai itu tidak akan bisa kita kembangkan. Yang terakhir, yang kelima, kenapa kita belajar soft skill? Karena kita belajar negosiasi. Ya, negosiasi itu sangat penting, ya. Kita ketahui bahwa Insinyur Soekarno, presiden pertama RI kita, juga pandai bernegosiasi. Ini karena di kemampuannya itu harus dibarengi dengan soft skill yang tidak dipelajari pada saat perkuliahan. Banyak pemimpin-pemimpin negara yang memiliki soft skill yang bagus menjadi seorang pemimpin. Contohnya presiden kita Joko Widodo, Pak Jokowi juga sama. Background beliau adalah seorang dari sarjana kehutanan, tapi dia memiliki soft skill yang bagus di bidang organisasi, maka dia bisa menjadi seorang pemimpin. Gitu. Nah, yang berikutnya, manfaat soft skill bagi dunia kerja atau pada saat Anda bekerja, apa ya sih yang bisa Anda rasakan dari manfaat soft skill? Nah, yang pertama adalah Anda bisa mengatur waktu, ya. Mengatur waktu, kapan harus waktu istirahat, kapan harus bekerja, kapan pulang, kapan masuk, dan lain sebagainya. Kita bisa manajemen waktu, baik itu waktu untuk proyek, waktu untuk pengerjaan laporan, kita bisa mengatur dan bisa memprediksi waktu yang akan datang, waktu penyelesaian dari pekerjaan tersebut. Yang berikutnya, yang kedua, bisa mengatur orang. Ya, setidaknya bisa mengatur orang seperti ini, setidaknya Anda itu lulusan dari perguruan tinggi, ya, diploma 3, sarjana muda, nanti pada saat dunia kerja Anda akan memiliki bawahan. Nah, jangan sampai kita diatur oleh bawahan kita. Nah, supaya kita bisa mengatur bawahan kita harus bisa mengatur orang lain. Nah, cara mengatur orang lain itu adanya yaitu di soft skill. Kalau soft skill kita rendah, lemah, maka kita akan susah untuk mengatur orang lain. Nah, salah satu manfaat soft skill di dunia kerja yaitu kita bisa mengatur orang banyak, bawahan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, bisa berkomunikasi, ya. Tadi yang Bapak sampaikan, komunikasi itu tidak hanya dengan rekan sejawat, tapi komunikasi dengan atasan, dengan bawahan bagaimana pendekatannya, ya. Dengan atasan bagaimana pendekatannya, dengan klien bagaimana pendekatannya, dengan rekan kerja dan lain sebagainya. Itu akan kita temukan dalam soft skill kita. Kalau kita tidak terbiasa dengan organisasi, maka kita akan kesulitan pada saat kita berkomunikasi dengan pimpinan, bawahan, dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan untuk diri sendiri. Nah, dengan memiliki soft skill yang bagus, ya, punya bekal soft skill yang bagus pada saat kuliah, pada saat Anda sekolah, maka itu akan membentuk pribadi Anda menjadi lebih baik, ya, dibandingkan dengan yang hanya mengandalkan diri sendiri, itu ya, tidak bersosialisasi, gitu. Jadi itu akan meningkatkan kemampuan diri sendiri kita menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima, membentuk karakter, ya, karakter kita menjadi lebih kuat, menjadi dengan adanya soft skill di dunia kerja kita akan tahan banting, ya, tidak mudah menyerah, karakter kita menjadi orang yang kuat, karakter kita menjadi orang yang pekerja keras, ya, tidak malas, ya, disiplin. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari pentingnya soft skill di dalam dunia kerja bagi diri kita, ya. Oke. Jadi pada intinya Anda sebagai mahasiswa penting sekali harus memiliki kemampuan soft skill
di mana untuk bekal Anda nanti di dunia kerja ataupun di lingkungan masyarakat. Ya, sekali lagi mohon kepada Anda semuanya mahasiswa, tolong Anda harus bisa berorganisasi, baik itu di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat, atau di lingkungan pendidikan non formal supaya nanti bisa memberikan manfaat bagi Anda di masa yang akan datang. Sekian dari Bapak untuk pertemuan KPM kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.